laporan yang keberapa kalau dari seluruh aktivitas percakapan politik Bung Rocky? Laporan yang Mungkin keberapa? Ada 12 laporan ada 12 laporan di Barreskrim yang kadang-kadang saya ketemu dengan polisi juga bingung bagaimana mendelikkan itu tuh. Jadi bayangkan misalnya teman-teman Ade ini. Ade berupaya untuk meyakinkan bahwa presiden itu tidak otoriter. Nah ini pendukung presiden ini baru 2 jam lalu saya mau dilaporin lagi tuh. Hanya karena saya bilang presiden harus merevisi otaknya bukan ITE. Karena dasarnya kenapa saya bilang begitu? Karena otak presiden tidak paham tentang demokrasi. Otak presiden tidak paham demokrasi. Sahabat, Anda setuju dengan ungkapan Rocky Gerung tadi? Ya, agak sulit ya menjawabnya barangkali. Namun, saya tidak akan fokus kepada pertanyaan atau pernyataan Rocky Gerung tadi. Yang menarik bagi saya adalah fakta yang diungkapkan oleh Rocky Gerung bahwa sudah ada setidaknya 12 kali laporan ke Barreskrim Polri di mana Rocky Gerung didudukan sebagai terlapor. Namun tampak tadi dengan bangga Rocky mengatakan polisi juga bertanya dan bingung apanya ini yang mau didelikkan. Nah, sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Rocky Gerung identik dengan sebutan Profesor Dungu dan akal sehat. Sebutan profesor populer setelah Presiden ILC Karni Ilyas menyebutnya berulang-ulang ketika memanggil Rocky Gerung. Padahal semua kita tahu bahwa Rocky Gerung tidak pernah mendapat gelar profesor dari universitas manapun. Akan halnya dengan kata dungu adalah kata yang memang dipopulerkan oleh Rocky Gerung sendiri. Manakala dia berhadapan dengan lawan diskusi atau lawan debat yang dia nilai tidak setuju atau tidak sependapat dengan argumentasi-argumentasi yang dia sampaikan. Maka langsung dia mencap bahwa orang tersebut adalah dungu. Maka sampai saat ini kata dungu menjadi kata yang populer tidak hanya di media sosial, bahkan dalam seluruh lapisan masyarakat dalam interaksi pergaulan di tengah masyarakat. Lalu bagaimana halnya dengan akal sehat? Akal sehat adalah kata-kata yang selalu digunakan Rocky untuk mengatakan kata itulah yang selalu dia perjuangkan. Dengan kata lain dia mengatakan dia selalu berada dalam pihak yang memiliki akal sehat. Sebaliknya, lawan diskusinya yang tidak sependapat tentu saja tidak memiliki akal sehat. Namun sahabat, kita tidak akan bahas lebih lanjut soal Profesor Dungu dan akal sehat ini. Saya akan kembali fokus kepada fakta yang dia sampaikan tadi, bahwa dari 12 pelaporan yang dia alami di Mabes Polri, tak satu pun yang saat ini dia diposisikan sebagai tersangka atau sampai ditahan seperti halnya pihak-pihak lain yang juga menjadi terlapor
kenapa Rocky Gerung bisa demikian saktinya? Apa bedanya dia dengan orang-orang yang sering dinilai sebagai buzzer istana dan buzzer Jokowi, seperti Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi, Abu Janda, dan beberapa nama lainnya. Entah sudah berapa puluh laporan yang dilayangkan banyak pihak, baik ke Mabes Polri, ke Polda Metro Jaya, maupun ke kepolisian di daerah-daerah lain. Namun setahu saya, tak satu pun dari seluruh laporan itu yang menjadikan orang-orang tersebut sebagai tersangka atau bahkan sampai ditahan. Nah, kondisi demikian ternyata juga terjadi pada Rocky Gerung. Siapa sebenarnya Rocky Gerung? Sahabat, saya menduga jangan-jangan Rocky Gerung juga adalah buzzer Jokowi atau buzzer istana. Kenapa? Dalam sebuah pertunjukan film atau pertunjukan drama, tentu harus ada pihak yang protagonis, pihak yang senantiasa mendukung, pihak yang selalu berbicara baik-baik tentang sesuatu. Namun, kalau hanya pihak-pihak yang berkata baik, pihak-pihak yang protagonis saja yang eksis di media sosial atau di media lainnya, tentu tidak terlihat seru. Maka dibutuhkan peran lain, yaitu peran antagonis. Dan nampaknya Rocky Gerung memainkan peran yang antagonis ini. Jadi sebetulnya mereka berada dalam posisi yang sama, yaitu posisi Jokowi dan posisi istana. Namun untuk meramaikan film, untuk meramaikan perdebatan, meramaikan keriuh rendahan media sosial, seolah-olah mereka bertentangan, seolah-olah mereka berbeda pendapat. Yang satu membela Jokowi, yang satu mencaci maki Jokowi, yang satu mengedepankan hal-hal yang baik yang dilakukan oleh istana. Namun di pihak lain ada Rocky Gerung yang senantiasa mengatakan istana dungu, atau Jokowi seperti yang dia katakan tadi tidak paham demokrasi, atau presiden tidak paham demokrasi. Lalu bagaimana dengan kita, para netizen? Sahabat, benarkah Rocky Gerung ternyata adalah juga buzzer Jokowi dan buzzer istana? Hanya saja dia berperan antagonis, berhadapan dengan orang-orang yang selama ini dikenal sebagai buzzer Jokowi, namun yang berperan protagonis. Kalau mencermati fakta, keadaan dan kondisi yang sama mereka hadapi, yang sama mereka alami tadi, bisa jadi dugaan itu benar. Namun memang kita tidak tahu pasti. Apalagi terakhir kita ingat seorang advokat, Henry Yosodiningrat, yang juga adalah anggota DPR dari partai penguasa, pernah melaporkan Rocky Gerung ke kepolisian atas ucapannya yang mengatakan Jokowi tak ngerti Pancasila. Tapi ternyata laporan tersebut
ditolak oleh kepolisian. Tentu Rocky Gerung gagal menjadi terlapor. Dan sebagaimana yang kita saksikan tadi di Kompas TV, Rocky dengan gagah mengatakan, Rocky dengan enteng mengatakan otak presiden tidak paham demokrasi. Dan kabarnya ada beberapa pihak yang juga akan me-LP-kan Rocky ke kepolisian. Mari kita ikuti dan kita cermati saja apa yang akan terjadi terhadap Rocky Gerung dengan ucapannya tadi. Apakah berhasil dia di-LP-kan atau tidak? Kalau berhasil, kemudian dia diproses, kemudian dia menjadi tersangka, ditahan dan diadili, bisa jadi dugaan tersebut tidak benar. Namun kalau ternyata kemudian laporan tersebut mentah kembali, bisa jadi juga memang dugaan tadi benar. Mari kita ikuti saja dinamikanya dengan tenang dan santai, tanpa harus terlibat secara emosional dalam hiruk pikuk perang wacana yang dilontarkan kedua belah pihak. Akan sangat tidak elok kalau kemudian kita terlibat secara emosional dalam perang wacana antara kedua belah pihak. Satu mengaku sebagai oposisi, satu dinilai sebagai buzzer Jokowi atau buzzer istana, tapi ternyata kemudian mereka hanyalah bermain peran belaka. Marilah kita untuk bijak bermedia sosial. Sahabat, terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Salam.